welcome to our story. Nah, kayaknya teman-teman masih pada asing ya sama BTS. BTS itu apa sih? Jadi BTS singkatan dari Behind the School, podcast Bekta yang menceritakan tentang serba-serbi sekolah. Wow, menarik banget ya. Menarik Nah, banget. untuk BTS kali ini spesial banget loh. Kenapa tuh Kak spesial? Spesial karena edisi Hari Guru. Oke. Nah, sebelum BTS kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Nobela Greta Andini dan rekan aku Kenalin, aku Adia Arnada sebagai host pada BTS kali ini. Untuk BTS yang spesial, tentunya narasumbernya juga spesial banget dong. ada Ibu Esther Reni Sawitri SPD. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi sayang. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam nih sama Bu Reni, kita mau kuak beberapa fakta menarik tentang Bu Reni. Wah, kalau dengar-dengar katanya Bu Reni tuh banyak loh. Ada buku, penelitian, dan juga artikel-artikel. Wow, keren banget Bu. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih artikelnya apa saja dan juga buku-buku yang sudah Bu Reni buat selama Bu Reni mengajar. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada Bu Reni ya. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, saya di sini sebagai guru bisa mengaktualisasikan sedikit kemampuan saya. Yang mungkin dari yang saya lakukan nanti bisa diikuti oleh guru maupun calon guru ya. Saya berharap siswa saya juga bisa ada yang menjadi guru bisa mengikuti jejak saya. Jadi untuk mengajar itu sebetulnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi kita bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita. Nah, kalau tadi ditanyakan Bu Reni sudah membuat apa sih? Saya sudah mengarang 5 buku dan buku itu kebetulan sudah masuk perpus nasional semua ya. Sudah terdaftar di IKAPI ya. Nanti untuk buku-bukunya semuanya bisa dilihat di perpustakaan. Sudah dijual online juga, tetapi saya tidak promo ya. Iya. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk membaca bisa di perpus atau bisa di online shop gitu ya Bu. Oke, kalau saya masih punya bukunya, monggo mau dibaca tidak apa-apa. Kemudian yang lainnya untuk penelitian ilmiah itu sebetulnya saya sudah melakukan 4 kali. Tetapi yang 2 kali itu tercantum di Avicenna, yaitu jurnal ilmiah tingkat kabupaten. Nah, untuk yang tingkat provinsi itu yang kemarin saya gunakan untuk naik pangkat itu ada 2, jadi ada 4 jurnal ini penelitian, yang 2 masuk jurnal tingkat provinsi ya. Kemudian yang lainnya yaitu artikel populer ilmiah, ini sudah 6 atau 8 kali tercantum di Jawa Pos ya. Nanti bisa dilihat karena saya masih menyimpan korannya. Dan yang terakhir saya juga membuat best practice ya. Jadi menemukan suatu inovasi dalam pembelajaran. Waktu itu anak-anak kelas 11 khususnya saya ajak mengetahui bagaimana sih sebetulnya proses yang ada di pengadilan. Waktu itu saya terapkan proses SIPAPDI. Itu yang saya sampaikan dari karya-karya saya selama mengajar. Wah, sepertinya Bu Reni ini pengalaman mengajarnya sudah sangat banyak ya Bu. Banyak produktivitas yang sudah dilakukan mungkin oleh Bu Reni ini ya. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan nih Bu, bagaimana Bu Reni ini bisa membagi waktu agar bisa produktif seperti Bu Reni ini bisa membuat banyak buku di saat kesibukan Bu Reni mengajar, mungkin juga menilaikan dari tugas-tugas siswa. Itu bagaimana sih tips and triknya? Iya, sebetulnya semua guru itu bisa ya, tergantung bagaimana kita memanage waktu. Saat ya memang mohon maaf, saat saya mengarang buku dan itu pure hasil saya sendiri ya, meskipun ada referensinya. Saya berusaha menggunakan waktu saya khususnya saat malam Sabtu dan malam Minggu.
saya menggunakan waktu itu bahkan kadang sampai jam 1 malam, jam 1 dini hari ya, kadang jam 2 dini hari. Pernah juga waktu PTK mau dimasukkan di jurnal provinsi itu, saya sampai jam 4 pagi dibantu suami ngeditnya karena harus besok itu masuk ke jurnal ilmiah, karena saya kepengennya bulan itu sudah tayang. Jadi ya harus memanfaatkan sela-sela waktu, meskipun itu tidak menyita family time ya, tapi ya kita pandai-pandai lah. Nah, kalau memang diniati itu bisa kok kita menyediakan waktu khususnya weekend itu untuk mengembangkan ya, potensi yang kita miliki lah khususnya sebagai guru. Keren sekali ya teman-teman. Kayaknya ada fakta-fakta menarik lagi nih dari Bu Reni. Kan Bu Reni ini sangat produktif ya. Katanya Bu Reni itu setiap pagi pasti berolahraga tuh Bu. Benar tidak itu Bu? Iya, saya setiap hari khususnya Senin sampai Jumat tidak pernah tidak, kecuali saya sakit ya. Dan seingat saya tuh baru sekali karena waktu itu pusing ya, karena kurang tidur semalaman. Tapi kalau tidak ada gangguan kesehatan, setiap Senin sampai Jumat saya selalu berolahraga. Jadi 4:30 atau paling lambatnya 5:45 tuh saya sudah selesai semua. Buat nasi, lauk dan sayur ya. Kemudian saya olahraga. Dan nyatanya dengan olahraga seperti ini kok saya merasakan lebih sehat ya, perubahan dari enak, itu ringan ya, apalagi kalau olahraga ditunjang dengan makanan yang bergizi. Jadi setiap pagi habis olahraga itu saya mesti mandi keramas, makanya setiap kali saya datang ke sekolah itu mesti rambutnya basah karena habis keramas, dan selalu sudah minum kopi susu 1 liter. Wah, 1 liter, wah keren sekali ya, rutinitasnya sangat-sangat menarik nih, sangat-sangat healthy ya Bu. Nah, sepertinya ini Bu Reni sudah sangat profesional, sudah sangat senior dalam mengajar. Kira-kira Bu Reni sudah mengajar di tahun berapa sih Bu? Oke, saya karena guru tua ya. Saya umur 21 tahun itu sudah menjadi guru SMA. 21,5 tahun sudah menjadi guru SMA, yaitu di SMA Taman Madya Mojoagung, Jombang ya. Sampai tahun 90. Itu aja saya mengajar merangkap 2 sekolah ya. Kemudian tahun 90 ya sampai 2008 diperbantukan ya, saya pegawai negeri diperbantukan di sekolah swasta yaitu SMA Bentara Wacana Muntilan. Baru sejak 2008 sampai sekarang ini, sampai detik ini saya mengajar di Semansagra Tercinta. Keren sekali ya teman-teman. Ternyata pengalaman mengajar Bu Reni sudah puluhan tahun lamanya ya. Keren sekali. Pastinya puluhan tahun itu bisa membuahkan hasil yang sangat-sangat berkesan bagi Bu Reni. Bisa sedikit ceritakan Bu, mungkin pengalaman-pengalaman mengajar Bu Reni yang sangat berkesan nih dari tahun 1987 sampai di 2024 ini Bu. Oke, saya menceritakan yang di Semansagra Tercinta saja. Ya. Banyak anak-anak di sini tuh yang potensial. Sayang sekali kalau potensi anak ini tidak dikembangkan. Jadi kadang-kadang saat saya mengajak anak mengikuti pembelajaran tertentu, saya itu kadang-kadang sampai speechless ya. Ih, anak ini kok pinter banget gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu nyolong petek. Kelihatannya anaknya kok rodok kelihatannya agak loyo gitu ya. Tapi ternyata dia saat presentasi bagus banget. Kemudian ada juga anak yang kelihatannya di pembelajaran nggak aktif. Saat saya beri kesempatan untuk mengimplementasikan materi, loh, buat lukisan bagus banget. Mungkin bisa dilihat ya, bukti nyatanya ada gitu. Yang buat puisi kemarin sampai saya terpana juga. Sehingga sampai saya membawakan puisi itu di 10/8. Ya ampun, puisi ini sosiologis banget gitu. Saya nggak ngira, loh anak-anak itu kok bisa seperti ini gitu ya. Jadi yang mengesankan itu di sini terutama potensi siswa yang betul-betul di luar dugaan saya dan membuat saya speechless. Aduh, anakku pinter-pinter banget begitu. Gitu. Banyak jadi ya.
Bagus sekali ya, ternyata ada banyak banget nih anak-anak Semangat Sakra yang sangat-sangat potensial dan potensinya itu memang harus dikembangkan. Banyak banget. Banyak sekali ya Bu. Nah, menurut Bu Reni ini bagaimana sih cara-cara yang efektif untuk mengembangkan potensi-potensi para siswa? Mungkin ada beberapa yang masih bingung nih, cara mengembangkan potensinya itu seperti apa gitu. Iya. Jadi begini ya, di dalam pembelajaran sekalian biar anak-anak tahu ya, mungkin juga guru-guru ada yang sudah lupa, di dalam pembelajaran itu ada 3 diferensiasi. 1 diferensiasi konten, itu isi pembelajaran, ini bisa divariasi ya. Kemudian yang kedua diferensiasi proses dalam pembelajaran, yang ketiga diferensiasi produk. Nah, dalam 3 metode ini rohnya di dalam kurikulum ini ya, itu akan terlihat potensi siswa. Di dalam ini diferensiasi proses itu ada anak yang memang muncul nanti, oh anak ini tipenya tipe auditorial. Jadi dia tuh mudeng saat guru hanya menerangkan aja. Tapi ada yang tipenya tipe visual. Jadi guru menerangkan seperti apapun tanpa ada tulisan, tanpa ada PPT, tanpa ada pedoman yang bisa dilihat, dia nggak akan mudeng. Yang ketiga tipe kinestetis nih. Nah, tipe kinestetis yang mungkin juga perlu saya ingatkan kepada guru-guru, ada anak-anak itu yang bisa mendengarkan kalau mungkin sambil Bergerak-bergerak gitu ya Bu. Iya, mungkin juga sambil nulis-nulis. Nah, untuk yang seperti ini, nah, ini guru harus bisa mengcover semuanya. Bagaimana bisa mengcover yang tipe auditorial, tipe kinestetis maupun tipe visual. Jadi kalau maaf ya, kalau guru hanya merangkul di pojok, kasihan anaknya. Jadi harus menggunakan apa yang bisa dilihat. Guru juga mungkin perlu gerak ke sana kemari dan jangan terlalu membatasi aktivitas khususnya untuk anak yang kinestetis. Begitu sayangku, cintaku. Wah, dari penjelasan Bu Reni ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran maupun dampak seorang guru bagi siswa itu sangat besar ya Bu. Sangat besar, sangat besar. Nah, mungkin bisa ceritakan seberapa besar sih menurut Bu Reni peran seorang guru bagi para siswanya? Iya. Peran guru itu sangat besar, apalagi kalau guru ini bisa kerjasama dengan orang tua. Jadi sangat berterima kasih kepada orang tua yang bisa bekerja sama dengan guru, khususnya dalam mewujudkan cita-cita. Karena bagaimanapun juga, apapun acting yang dilakukan siswa di saat sekolah, itu toh endingnya nanti untuk mencapai cita-cita, gitu. Jadi ini penjurusan ini sudah bagus, betul-betul nanti setiap guru, wali kelas akan mengarahkan cita-citamu apa, harus dicapai melalui jalur apa, apakah jalur IPA, jalur IPS, atau jalur bahasa. Menegaskan bahwa kepada anak, pemilihan jalur bukan karena ikut teman, tapi pemilihan jalur khususnya untuk yang kelas 11-12 ini betul-betul disesuaikan dengan cita-cita siswa. Nah, ini guru mengarahkan seperti itu, sekaligus nanti kita guru bisa memberitahukan misalnya, oh ini yang pintar seni, beritahukan ke Pak Danang. Oh ini yang pintar olahraga, kalau memang misalnya Pak Danang belum tahu, ya kita beritahukan. Supaya potensi anak itu bisa dikembangkan secara maksimal di sekolah ini. Begitu. Wah, keren sekali ya penjelasan dari Bu Reni ini. Jadi seorang guru itu memang memiliki peran yang sangat besar bagi masa depan para siswa ya Bu. Nah, seperti di sekolah ini juga, guru itu merupakan pembelajaran pertama bagi para siswa. Ada juga nih salah satu nama atau julukan bagi seorang guru yaitu guru teladan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Reni, pendapat Bu Reni tentang guru teladan itu seperti apa sih Bu? Oke, guru teladan itu apa? Guru teladan ya guru yang bisa diteladani siswa. Nah, guru bisa diteladani siswa kalau memenuhi 4 pilar nih ya. Pilar profesi, pilar pedagogik, pilar kepribadian, dan pilar sosial. Pilar pedagogik, bagaimana cara mendidiknya? Punya kemampuan mendidik yang baik, disesuaikan dengan kemampuan anak, kondisi anak. Karena pembelajaran itu harus berorientasi dan berfokus pada karakteristik anak. Yang kedua, pilar profesi. Guru harus memahami materi yang mau disampaikan. Masa mau menerangkan, mau mengajar, misalnya mengajar bahasa Inggris nggak begitu paham, ya nggak bisa. Harus
profesional dalam berkaitan dengan akademisnya. Kemudian yang ketiga, kepribadian. Kepribadian guru ini untuk bisa diterima siswa, ya memenuhi syarat inklusif, terbuka dengan semua, anak mengajari untuk jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pilar sosial. Guru memberikan contoh untuk bagaimana bersosialisasi, menyatukan diri dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan orang lain. Makanya guru-guru itu kadang-kadang kalau ada tetangga sebelah sekolah itu mereka punya gawe, atau ada yang punya ya mungkin berita duka ya, kita ikut ke sana. Itu sebenarnya memberi contoh juga kepada siswa untuk aspek sosialnya. Jadi 4 itu tadi, guru akan bisa menjadi teladan kalau pedagogiknya bagus, profesionalnya bagus, kepribadiannya bagus, dan sosialnya bagus. Ini 4 pilar guru untuk menjadi guru yang teladan. Harus bisa diteladani. Kalau 4-nya itu udah bagus, bisa diteladani. Tapi namanya guru, guru juga manusia. Ya, betul Bu. Masing-masing guru punya kelemahan. Saya ngomong seperti itu berapi-api, emang saya nggak punya kelemahan, punya. Ya Bu. Tetapi kan masing-masing guru punya kelebihan sendiri-sendiri yang bisa diteladani oleh siswa. Oh, guru ini kok emosinan? Ya udah, jangan diteladani yang emosinya, tapi mungkin bisa diteladani di aspek yang lain. Guru ini teladannya, oh kok bagus di bidang ini? Ya oke, saya mencontoh yang ini. Gitu. Jadi siswa pun harus dewasa di dalam mencontoh apa yang dilakukan oleh guru. Begitu sayangku mengenai pendapat guru teladan. Jadi ternyata guru itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan nih teman-teman, tapi juga tentang cara bersosialisasi, kepribadian, attitude seperti itu ya Bu. Nah, menurut Bu Reni nih, dari pendapat Bu Reni, apakah guru-guru di SMA Negeri 1 Gerapak ini sudah bisa dikatakan sebagai guru yang teladan atau menjadi panutan bagi para siswanya Bu? Oke, saya mengajar sosiologi ya. Iya. Sosiologi semuanya berdasarkan realita ya. Iya, Nah, kita belajar seperti itu. Kalau ditanya, Bu, apakah guru Semansagra bisa menjadi teladan? Bisa. Tetapi, dan tanda petik, hanya mungkin dalam aspek-aspek tertentu. Nggak semuanya kan nggak semua pilar ini terpenuhi 100% ya. Mungkin kalau saya, mungkin pedagogiknya 60%, saya profesinya 80%, kepribadiannya mungkin 60%, sosialnya berapa persen. Nah gitu, berarti untuk masing-masing guru ini yang menonjolnya di apa? Nah itu yang kita tiru, kita contoh. Jangan melihat yang sedikit-sedikit itu tadi, waduh sosialnya guru ini kurang berkomunikasi, dengan anak juga misalnya kurang begitu ramah. Ya ini jangan dicontoh, contoh kelebihannya yang lain. Nah tapi secara umum, saya mengatakan bisa diteladani. Dengan catatan itu tadi, nggih, kelemahan, mari kita skip aja, kita contoh yang baik saja untuk kita teladani. Gitu. Wah, betul sekali. Terima kasih banyak Bu Reni. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Bu, tips-tips dari Bu Reni agar para siswa ini bisa meneladani para guru biar attitude, kepribadian, sosialisasi, dan juga ilmu pengetahuannya itu bisa maksimal gitu Bu didapatkan. Siswa-siswinya tuh kan nol attitude atau kadang suka nggak sopan sama gurunya sendiri. Nah itu bagaimana sih Bu peran seorang guru untuk bisa mengajari para siswanya agar memiliki attitude yang baik? Ya. Siswa bisa menjadi baik kalau guru memberi contoh langsung. Tidak hanya secara teoritis. Kamu harus disiplin, kamu harus tanggung jawab. Tapi ternyata gurunya sendiri nggak disiplin. Gurunya sendiri nggak tanggung jawab. Ya. Jadi di sini terus siswa bagaimana ya? Ya gini anak-anak, kalian harus mengikuti, paling tidak jangan melihat orangnya, ya, jangan melihat siapa yang menyampaikan, karena tiap orang tadi kan Bu Deni ngatakan, setiap orang punya kelemahan, ya, jangan lihat orangnya yang menyampaikan, tapi lihat isinya, isi yang diajarkan. Ya memang, halah jargoni, ya udahlah, nggak usah. Ya memang sulit ya, tapi nggak usahlah kita lihat ya orang yang menyampaikan, tapi yang dia sampaikan. Anak-anak, kalian belajar tanggung jawab.
ini tugas ini termasuk tanggung jawab. Ya oke, kita lihat itu saja. Ya, kita lihat isi yang disampaikan. Ya, kalau lihat orangnya nanti kita jadi halah cuma gitu terus. Begitu. Ya, untuk menjadi peserta yang bisa membentuk ya itu tadi. Kita lihat apa yang disampaikan guru itu semuanya baik kok. Nggak ada yang nggak baik. Semua yang disampaikan guru itu baik. Ya, jadi lihat isi yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Kalau lihat orangnya nanti kita nggak puas terus. Begitu sayangku. Ya, si Bu Reni. Mungkin nih Bu, ada beberapa guru yang mengeluhkan tentang siswanya karena di zaman sekarang ini mungkin zaman sudah maju, sudah ada gaji dan segala macam, yang mungkin beberapa guru itu mengeluh tentang kurangnya attitude dari siswanya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu lebih mudah gitulah Bu untuk bisa mengajarkan attitude. Nah, kira-kira dari Bu Reni, apa sih cara-cara yang efektif bagi para guru agar bisa mengajarkan attitude agar tidak sulit gitu Bu di zaman sekarang ini yang mungkin siswanya itu lebih cuek gitu Bu terhadap sosialisasinya? Iya. Ini perkembangan zaman yang kita nggak bisa memungkiri ya. Anak-anak sekarang ini adalah generasi Z. Generasi yang sebelum lahir sudah ada HP. Ya. Anak-anak begitu bingungnya tidak membawa HP, tapi tidak membawa tugas itu nggak begitu bingung. Nah, sekarang berkaitan dengan attitude gimana? Ya, guru harus memahami dunianya siswa. Dunia gadget itu loh. Ayo manfaatkan gadget ini untuk membentuk attitude siswa, sikap siswa. Bisa sih nyampaikan pesan-pesan, bisa mungkin mengirimkan video-video pendek ya mengenai attitude. Karena itu lebih mengena, anak lebih melihat. Atau mungkin guru bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan ya pengajaran-pengajaran yang bagus yang kemudian diunggah di media sosial, dan anak akan melihat itu, kemudian nanti umpan baliknya dilihat di sekolah. Gimana kemarin, sikapmu kira-kira seperti ini betul atau tidak. Nah, nanti bisa sharing. Ini akan lebih enak karena anak-anak melihatnya dari gadget ya. Kok dengan guru langsung kadang-kadang kurang begitu diperhatikan. Tapi kalau disampaikan lewat gadget kan, gimana kemarin sudah dibaca belum? Sudah dipahami, terus pernah nggak melakukan kayak gitu. Kita sharing lebih enak ya. Memang ini guru harus memahami atau masuk dalam dunia siswa. Harus masuk dalam dunia siswa. Itu pembelajaran akan bisa berhasil, termasuk dalam penanaman etika. Begitu. Nah, kalau menurut Bu Reni sendiri gimana sih caranya menghadapi siswa-siswi yang kayak seperti kurang memahami dalam pembelajaran atau tidak mendengarkan, nol attitude, gimana Bu? Ya, harus ada penanganan khusus, kasuistis ini ya. Masuk studi kasus, mungkin perlu bekerja sama dengan BK, bekerja sama dengan orang tua, begitu. Dan nanti sharing antar guru. Wah, keren sekali ya teman-teman. Beri tepuk tangannya dong. Saya bisa jadi seperti ini karena siapa? Siswa. Wah, terima kasih Bu Reni. Sepertinya dari perbincangan kita ini, Bu Reni pengalamannya sudah sangat banyak ya Bu. Ternyata banyak sekali solusi-solusi yang bisa diambil dari Bu Reni ini. Wah, cukup sekian dari kita. Mungkin dari Bu Reni ada yang ingin disampaikan untuk siswi dan juga guru-guru SMA Negeri 1 Brabat? Oke, mari kita kerjakan tugas kita dengan sepenuh hati dan totalitas. Karena mengerjakan tugas dengan baik itu juga adalah ibadah. Nah, kira-kira kalian punya guru favorit juga nggak nih? Kalau ada, tulis di kolom komentar bawah ya. Gimana tanggapannya Bu Reni tentang ruang podcast yang baru ini? Oke, ruang podcast yang baru ini, wow, saya sangat senang banget. Tetapi masukannya mungkin perlu dibuat yang berakustik. Tapi yang jelas, mari kita maksimalkan ruang podcast ini untuk menggali potensi guru maupun siswa, untuk berbincang-bincang yang enak, yang positif, sehingga semakin memajukan sekolah kita. Begitu. Terima kasih Bu Reni, semoga yang telah disampaikan Bu Reni dan kita bermanfaat bagi Sobat BTS.
Amin. Tidak lupa dari kami juga mengucapkan Selamat Hari Guru. Semoga guru-guru, khususnya untuk guru-guru SMA Negeri 1 Grabak, bisa terus menjadi teladan bagi siswi SMA Negeri 1 Grabak. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri ya. See you in the next PTS. Bye.